bini gua dapat anak ya, kayak aduh anjing, Nggak apa-apa. kayak pas dipeluk ya. Oh. Nggak apa-apa, santai. Mau pakai kacamata, pakai kacamata aja. Kata Iya. kali ya. Pakai kacamata boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Entot. itu sampai part di mana gue diusir dari kosan. Iya, Diusir dari kosan gara-gara gue ribut kan. iya, Gue ribut diusir. Kesinilah, sini. Cuman gue masih ngontrol anak itu di kosan dari sini gue. iya, Masih kontrol, gue masih dapat income dari situ lah gue. iya. Masih dapat income dari situ. Berarti itu belum lama-lama ya, 2024-an ya, Apa tuh? lu cabut Dari kosan. kosan. Iya, 2024 akhir kayaknya dah. akhir. Iya pas buka warkop. Oh berarti lu buka warkop itu belum lama itu, udah dari Cabut. Bali itu. Cabut. Iya. 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 Tapi habis dari Bali gue boleh nyampe Jakarta. Gue tinggal di rumah teman gue. Iya. Ditampung sama teman gue. Nah, lu pas tinggal di sini gimana respon nyokap Bella? Izin gue. Ah, Izin gue numpang tinggal. iya. Numpang tinggal segala macam. Menyokapnya diizinin. Diizinin aja numpang tinggal. Ya udah. Makanya gue mikir gue harus ada pemasukan seenggaknya setiap hari. Iya. Akhirnya gue masih ngarepin income dari sana sampai akhirnya buka warkop. Gua warkop. Iya. Income dari sana gue seminggu tuh 1,1, 1,3. Iya. Dari jual. Dari jualan. Ya jualan. Dari jualan 1,3 paling Itu kecil. sih yang ngendalin sih itu Excel. Excel sana. Kalau orang yang nggak bisa dihubungin gue cuma Excel. Ini nih kamar sekian, kamar berapa nih? Kamar sekian. Oh ya udah, oke. Gitu. Dulu gue setiap hari seminggu nggak mati 800 pet. Iya, lumayan ya. Produksi anak-anak itu nggak mati 800. Berarti sekarang udah nggak ada ya? Masih ada beberapa ya? Kalau misalkan, gue stopnya itu pas gue udah punya warkop. Dah kerja halal. Kerja halal lah gue. Warkop. Cuma satu, jangan pernah sirik. Iya, benar. Jangan pernah sirik. Apalagi sama porsi orang. Gue bilang, porsi kita makan itu udah cukup satu porsi. Jangan ambil porsi orang lain. Iya, benar. Gak boleh. Gue bilang, tugas kita cuma satu. Seanjing-anjingnya kita sholat. Anjing, sholat. Gue tapi kok ngasih tahu bini gue bener gue. Kagak, tapi pas baru gue lihat ya kan, gue samper ngentot sholat si anjing. Buset. Habis ngapain? Sholat. Iya, pet berarti gue. Ngentot. Jangan sampai ada maunya doang sholat nih. Berdoa lah, ya Allah, kenapa saya sulit ya Allah. Anjing. Itu kok udah mentok banget tuh. Udah gak ketemu kemana-mana tuh sholat tuh anjing solusi. Sholat tuh emang rajin sholat banget gua. Rajin banget gua sholat. Tapi yang gue alamin ya di masa sulit ya, kan banyak orang ngomong ya. Gue kan selalu searching tuh ya, baca-bacaan apaan sih yang ini kan ya, yang apa namanya, yang bakal bisa datang rezeki kita. Al-Waqiah. Iya, Waqiah. Al-Waqiah. Itu gue, buset dah. Gue itu selalu gue amalin. Setiap hari, Dut. Nah, gue nggak tahu ya. Gue kejadian kemarin kan gue pas kerjaan itu gue lupa nggak baca Amuk sama Al-Waqiah. Terjadilah itu gue. Itu tuh. Lah serius, Dut. Gue apa yang gue lupa ya? Apa yang gue lupa sebelum gue jalan? Sebelumnya kalau gue tuh karena gue kebanyakan gue masuk pagi ya. Gue jadi ikut, Dut. Ikut karena gue kan nggak terlalu
kayak gue datang subuh itu kan sekitaran gue jam 3-an gue udah nyampe tempat koridor itu kan, jam 3 lebih dikit lah. Nah kebanyakan orang ngopi-ngopi dulu nih. Kalau gue mah kagak, baca tuh Al-Waqiah Amuk. Nah pas gue ingat-ingat di momen gue kemarin gue kejadian laka itu, gue gue ingat, wah iya anjing, gue baru nyampe gue langsung tidur. Iya. Ketiduran ketiduran pas habis tidur gue bangun ya udah akhirnya saatnya jalan mobil, akhirnya ya udah gue di situ ingat, anjing gue kagak kagak baca yang kewajiban gue nih sekarang ini. Tapi kalau buat gue ya surat Al-Mulk itu kan itu apa ya, buat kita ngelindungi diri keselamatan kita lah ya kan, dunia akhirat deh. Itu gua kalau gua kerja kayak enteng banget tuh. Enteng. Nggak ada, maksudnya ya udah enteng aja. Gue selama perjalanan tuh apa yang gua pengenin gua harus pulang jam sekian terwujud aja tuh ya. Terwujud. Maksudnya dengan lancar setiap harinya itu gitu loh. Makanya gue mikir kemarin, anjing gua lupa banget gua nggak baca gitu kan. Harusnya baca tuh Pet. Harusnya mungkin baca. Kalau lu baca nggak bakal terjadi tuh. Mungkin. Ya itu sih ini ya, menurut kepercayaan dan keyakinan aja ya. Tapi gue pernah punya cerita yang sama sama lu Pet. Cerita apa nih sama? Posisinya gua lagi nggak kerja. Gua lagi nggak kerja, gua lagi numpang hidup sama teman gua di Tangerang Selatan di Pamulang. Lagi numpang hidup sama teman gua di Pamulang. Itu gua bener-bener nggak kerja. Gua cuman parkir di Pamulang. Iya. Di putaran kayak depan nih. Iya. Ada fase dimana gua nge-challenge diri gua 30 hari sholat 5 waktu. Sholat duha. Iya. Gue baca Waqiah. Terus setiap hari Pet. 30 hari. Ini terserah ya, percaya nggak percaya ya. Iya. Cuman ini udah terjadi aja sama gue gitu. Sama gue juga terjadi sih. Sampai akhirnya gue masih punya teman sekolah di mana gue masih kontak-kontakan sampai sekarang. Kalau misalkan dia ada masalah problem, kalau gue bisa nurutin, gue pasti dia nelfon gue. Setiap gue ada problem pasti gue ngabarin dia gitu. Sampai sekarang masih. Sampai ada fase di mana gue ingat banget tuh di hari ke-30. Gue di chat sama temen gue, lu udah kerja belum? Iya. Belum. Lu mau kerja nggak? Di mana? Di Kelapa Gading. Kerjaan apaan? Bengkel sepeda balap. Terus akhirnya lu ambil? Gua nggak ada basic. Tenang, ada trainingnya kok. Lalu di training paling berapa hari? Lalu ketemu gua aja di bengkel. Nah teman gue ini kerja di bengkel sepeda. Ya udah, datang gua. Dikenalin gua sama partner gua. Nggak taunya lu satu bengkel sama gua, tapi lu masih training di situ. Di training sama lu bawaan bos gua. Iya. Karena bos gua lebih kenal lu sebelumnya, jadi lu dibawa, lu dilatih, belajar gimana caranya bongkar pasang sepeda balap. Terus sampai akhirnya gue belajar, akhirnya Kelapa Gading bengkel udah jadi. Akhirnya gue belajar sama lu. Kerja gue Pet, nggak pakai batak pletek. Besoknya gue habis dari situ ke bengkel, besoknya gue langsung interview. Kamu sebelumnya kerja di mana? Bos gue orang Cina. Iya. Kamu sebelumnya kerja di mana? Ya di Expo pak, gini-gini segala macem. Kok udah gak kerja lagi? Iya gara-gara COVID. Iya. Kasian nih gara-gara COVID ya. Yaudah kapan bisa mulai kerja? Terus besok juga udah bisa mulai kerja. Ya udah besok kamu datang ke sini ke bengkel. Ada partner gue namanya Ijul. Besok belajarnya sama Ijul. Dari situ gue langsung dapet, dari jalan gue telepon sama bos gue. Kamu kan rumah di
Tangerang Selatan, kerja di Kelapa Gading. Bisa kejar waktunya, bisa Pak, kejar kok. Tapi saya cuma bisa gaji kamu 3,5 juta Iya. untuk selama 3 bulan pertama. Tapi setelah 3 bulan pasti saya naikin jadi UMR. Iya. Udah tuh 3 bulan pertama pet gue kerja cuma 3,5 juta. Cuman kan dapat tip mulu gue tiap hari. Tiap hari gue paling kecil gue pulang duit cepet. Lumayan ya kan? Lumayan. Dari tip orang nyuci sepeda, bongkar sepeda. Tuh ada tipnya. Nah tiap hari tuh gocap tuh tipnya. Lumayan cepet. Warna Cina Kelapa Gading ya. Iya. Yang datang Cina Kelapa Gading semua. Iya. Berasa duitnya juga. Dari situ gue percaya tuh. Gila, bener-bener di hari ke-30 pet. Kerja gua. Kerja. Yang penting ya lu jangan inilah kalau menurut gue ya jangan pilih-pilih kerjaan. Iya. Dikasih jalannya. 3 bulan gua jadi supervisor. 3 bulan? 3 bulan. Yakin gua. Karena di antara gua bertiga. Ada 3 orang. Gua doang di situ S1. Iya. Bos gua percaya sama gua pegang keuangan, pegang kasir, pokoknya semua dari itu kan pakai sistem ya. Iya. Sistem gue yang megang. Gajinya naik, gua dapat tiap hari kasih sepatu inian, sepatu lari, sepatu running. Gua ada sepatu enteng banget pet. Iya. Enteng banget. Terus lah kasih. Itu berapa lama lo di situ? Gua di situ enggak 8 bulanan. Lah kenapa lu cabut? Kenapa lu cabut? Bosnya 5. Bosnya 5. Bosnya 5. Itu namanya berlima baik. Bosnya 5. Iya. Yang ini mau ini, yang ini mau ini, yang ini mau ini, yang ini mau ini. Jadi nggak ada satu kepala, nggak ada yang nemu. Iya. Tapi yang paling baik ini bos gue yang satu ini. Yang ngasih gue kepercayaan itu. Yang ngasih gue kesempatan buat belajar, baru segala macam nih satu orang ini. Tapi kalau gue ngikutin yang ini mau gini. Gue ngikutin yang ini mau gini. Ikutin yang ini caranya begini. Lah puyeng ya? Iya lah. Puyeng, gue bilang, ih anjing. Jadi tiap hari ada aja salahnya gue. Iya. Ada aja. Gue bilang, kata Pak ini kan harus kayak gini-gini. Discuss dia berlima. Yaudah, mulai sekarang kamu begini. Tapi kok kayak gitu nih. Kok ini kayak gini? Datang nih. Yang satu gara-gara nggak discuss kemarin. Kemarin udah discuss pengerjaannya harus gini-gini segala macam. Discuss lagi. Berubah lagi pet. Iya. Berubah lagi aturannya. Yang tadinya nyuci sepeda pakai air, nggak pakai air, sampai akhirnya disemprot-semprot doang. Iya. Puyeng nggak lo? Akhirnya ya udah lu memutuskan lah cabut ya. Cabut gua. Nggak juga dulu lumayan tuh, gua cabut. Gaji berapa gaji? Itu 2019 ya. 2019. Iya 2019 awal. Itu udah Covid tuh pet, masih Covid. Iya. Masih Covid itu. Iya itu masih Covid. Masih Covid ingat banget gua. Itu gua megang 5,5. 5,5. Gede itu. Iya, lumayan gede tuh 5,5. 5,5. Kan UMR masih 31 ya? Atau gue lupa UMR. 31 itu. 31 apa 37? Pas dari awal udah dikasih 3,5 gue udah senang banget. Anjing ketutup nih semuanya nih. Iya. Ketutup nih. Gue senang banget gue. Ditekin jadi 5,5. Oh berarti lu kebeli NMAX tuh di situ? Setelah itu. Setelah itu gua jual APD. Gua resign, gua jual APD. APD apa? Perlengkapan Covid tau gak lo yang? Oh iya. Baju APD. Iya. APD terus yang dicolok-colok gitu apa namanya? Iya. Nah itu tuh, gua jualan itu. Itu kencang banget tuh pet. Itu barang itu kan susah tuh pas tahun itu tuh. Nah gua ada pengepulnya. Jadi gua kerja sama orang. Kenceng tuh pet. Itu kenceng banget tuh. Itu kenceng banget. Bos gua 2 bulan dapat income 300 juta. Iya. Dari situ. Jualan inian tuh yang colok-colok anjing. Iya, yang ngetes itu. Iya. Mau tingus. Anjing gak lu? Terus? Anjing gak lu? Dari situ gua masih pakai Miosol. Pas kerja di Gading gua pakai Miosol gua. Miosol tuh. Sampai akhirnya Miosol gue hilang. Lah, hilang apa? Hilang gue lagi main ke tempat teman gue
gue parkirin hilang. Ya udah. Hmm. Nah dari situ kerja gue di Lumen. Lumen mana? Itu yang operator Videotron. Oh ketemu itu Bella. ya. Nah itu awal mulanya ketemu dia dan gue punya NMAX lagi. Iya dari situ. Dari situ gue kerja di situ. Punya motor lagi, mau Bella, ya udah itu. Di situ awal mulai gue ketemu dia sebenarnya. Anjir. Marah. Makanya gue mikir kadang-kadang gue mikirnya itu sulit banget anjing hidup. Iya kayak nggak ditemu-temuin sampai sekarang gitu ya. Kenapa ya? Nah tadinya gue sempat mikir mungkin kalau soalnya pas Bella ini lepaskan. Terus. Anjing. Lepaskan aja. Gak usah ditahan-tahan. Ikut cara lu aja. Iya kan? Terus. Mungkin waktu itu gue punya dua opsi sebenarnya. Ya. Dua opsi. Gue mau hidup sama Bella atau gue mau hidup sama mantan gue yang Alkatiri ini. Dua-duanya sama-sama terima gue keluarganya. Cuman di posisi lain ada something lah. Kayak gue Bella aja deh. Karena satu gue udah tahu karakter dia segala macam. Dan sebenarnya gue mau memperdalam karakter yang kedua ini, cuman kayak buang-buang waktu gue deh. Buang-buang waktu pasti lama. Betul. Buang waktu gue. Sampai ada fase sebenarnya kalau gue lagi mandi, gue lagi bengong, gue lagi makan, atau gue lagi bokeh gitu. Enggak. Gue mikir sebenarnya jalan hidup gue tuh ada baiknya juga kayak deh. Kalau misalkan gue nggak sama Bella, mungkin gue nggak ketemu elu. Iya benar. Gue nggak ketemu elu, gue nggak ketemu anak tuku, gue nggak ketemu yang lain gitu. Dan gue nggak bakal ada konten ini nih. Iya benar. Itu nilai plusnya. Nyentot. Tapi kan gue nggak tahu kalau misalkan gue hidup sama yang ono, gue bakal jadi apa? Iya. Ataukah hidup gue monoton kah atau apakah? Gue nggak tahu. Makanya gue bilang thanks to-nya gue tuh rasa syukur dan terima kasih gue kepada Tuhan tuh kayak udah makasih banget gue nih dipertemukan dengan walaupun dengan tidak keluarga yang hangat ya. Iya. Tapi gue dipertemukan dengan teman yang ngerti lah seenggaknya. Teman yang ngerti, yang mau berjuang bareng lah sama gue gitu. Dari nol, bener-bener dari nol mau berjuang. Wah gue itu udah lebih dari cukup sih menurut gue. Yang nggak pernah berhenti. Mungkin ada fasenya gitu ya. Capek mah ada fasenya. Tapi jangan pernah berhenti aja sih menurut gue. Nah itu gue mikir itu tuh nilai plusnya kayaknya. Nah sekarang kan lu kan ya udah apa namanya? Udah punya anak nih Dit ya? Iya. Pasti kan keinginan lu tuh buat anak tuh pasti mikir jangan kayak bapak gua, jangan kayak emak gua gitu kan. Iya. Pasti ya? Pasti. Nah nanti lu pengen cara didik anak lu ini seperti apa gitu? Ngikutin zamannya sih gua. Karena kan gua nggak bisa. Zaman kita sekarang kayak gini nih. Iya. Pasti berubah. Nggak mungkin di zaman dia gede masih kayak gini. Paling gua ngontrol. Harus. Gua bakal ngejaga ngerawat dia tuh sesuai zamannya aja. Kayak gua juga nggak bakal berhenti stop buat belajar. Oh zaman dia tuh kayak gini loh. Zaman dia kayak gini loh. Beda sama zaman gua dulu. Gua nggak mau jadi orang tua yang kolot sih kayaknya. Nah itu sebenarnya yang membuat anak itu hancur juga, terus bimbang juga kayak
bapak gue nggak bakal masuk kalau gue cerita zamannya gue sekarang ini gitu. Iya. Kalau lu nggak terbuka, Makanya gue udah bilang sama bini gue bakal lebih ngerasa berhasil ngedidik anak gue ketika anak gue mau cerita apapun tentang dia ke gue. Jadi as a friend aja, anjay, as a friend, temen, yoit. Karena jadi temen aja. Anak ya, anak itu nakal batunya itu tergantung dari bapak mama ya. Kalau gue sih pengen kayak gitu, kayak misalnya anak gue, ya gue sih berharap apapun kedepannya, apa yang tanpa dia tunjuk cuman dia lihat bakal gue turutin gitu kan. Iya. Kayak itu keinginan kita sama ya. Iya, tapi ya gue selalu bilang kalau keinginan dia yang gue turutin ya, bilang oh ini baiknya seperti ini loh, buruknya seperti ini loh. Lu yakin lu mau beli ini? Gue sih nggak masalah gitu kan. Gue sih ntar selalu cerita bilang sama anak gue gitu. Tapi kan baiknya kayak kita nggak lebih ke apa ya? Apa sih namanya? Apa tuh? Ngasih tahu kali ya? Ngasih motivasi terus. Iya, satu ngasih motivasi, dua kayak ngasih tahu sebangsat kita nggak bakal mau lah anak kita masuk ke lubang hitam sama-sama kayak kita. Paling nggak bakal pernah gue berhenti warning ke dia adalah so bangsat apapun lo jadi cowok, anak kita sama-sama cowok lagi ya. Iya. Sebangsat apapun lo jadi cowok, sebajingan apapun, satu, lo harus bertanggung jawab. Yang kedua, sebisa mungkin jangan narkoba. Iya. Udah sih itu ya, gue sih pengen dia jadi lelaki yang bertanggung jawab aja sih. Itu harus lu tanam ketika dia umur, yang gua rasa ya, dia meranjak SMP. Iya. Kalau buat zaman sekarang ya, zaman sekarang, tapi nggak tahu udah zaman ke depan gimana. Tapi sih gua kalau setiap gendong anak gua sekarang selalu nih, gue liatin mukanya, lalu gue ngomong dalam hati, kamu jadilah, kalau emang mau jadi penguasa, jadilah penguasa dunia. Anjay, ya gak? Benar, amin. Jangan sampai kamu jadi penguasa ya negara kita doang gitu. Dunia kamu harus jadi penguasanya. Benar. Harus jadi benar. Oh gitu, selalu doanya gitu sih. Yang penting lu jadi orang terpengaruh. Yang berpengaruh lah ya. Benar. Harus itu. Jadi pionnya ya gak? Benar, anjing pecah sih itu. Karena apa? Kalau dia ketika dewasa nanti menjadi pion, apapun keinginan dia, perintah dia, pasti. Ya pasti itu mah. Ya pasti terjalankan. Nggak mungkin enggak. Punya anak cowok tuh menurut gua kalau menurut lu deh, menurut lu punya anak cowok lebih susah diatur nggak daripada punya cewek? Kalau menurut gua tergantung kitanya. Ya sih, balik lagi sih. Tergantung kitanya. Kadang kan anak diam-diam itu banyak mau. Itu yang kita harus banyak baca. Cuma dipendam aja. Iya. Ada juga kan anak mau minta apa-apa nih, kayak minta ini. Sebenarnya solusinya jangan bilang jangan. Belum. Ya nanti ya gitu. Nanti ya pasti kok dibeliin gitu. Pasti dibeliin. Itu enggak. Dari kecil tuh
udah banyak minta seperti itu, dikasih tahu solusinya perkataan yang menurut dia nggak neken gitu kan. Kan kalau kita jangan, itu ini tertanam, itu tertanam pasti, tertanam sampai dewasa. itu bakal takut ngomong terus dia. Pasti kalau gua minta beliin ini pasti jangan, pasti dia bilang nggak bakal boleh sama bapak, nggak bakal boleh sama bapak, nggak bakal boleh sama bapak. Gitu. Jadi anak tuh nggak apa nggak sih terbuka, nggak terbuka, pengen ngelangkah seperti ini jadi kayak ragu-ragu gitu, malah jadi takut tuh ya, kayak ngomongnya tuh takut sebenarnya. Karena perkataan kita itu jangan. Bener sih, sebisa mungkin kayak ngomong kalau nggak ada pun kayak nanti ya, iya, gitu nanti ya kakak, kamu belum ada belum cukup umurnya buat mendapatkan barang ini gitu kan. Bener. Tapi nanti kalau udah cukup, wah. Tapi kenapa ya, Dut ya? Kenapa tuh? Gue selalu mikirin, gue pengen buat gimana ya? Maksudnya gue pengen selalu ada waktu buat anak gitu. Anak ya, ketika apalagi gue pengen mendapatkan momen itu ketika nanti dia pulang sekolah, gue jemput. Iya lagi. Nganter jemput tuh gue pengen banget. Pengen banget gue tuh. Benar. Gue nggak mau kalau buat sekarang ini sampai dia SD, gue harus ini sih, gue kalau emang dikasih buat cari duit terus tanpa ada waktu sama dia, gue rela sih. Tapi kalau buat umur setelah SD itu, gue nggak mau. SD berarti? Iya. Karena itu momennya dia, itu momen yang dia bakal melangkah kemana gitu. Iya sih. Tapi kayak kalau setelah dia beranjak remaja, nah itu tuh yang bisa menentukan dia, tergantung circle-nya juga sih. Iya. Nah itu makanya gue kayak setiap ke mana gitu, daerah mana selalu memperhatikan anak-anak kecil ya. Kayak ngomong ngentot gitu kan, anjing gitu. Gue lihat lah pandangan itu, oh lingkungannya seperti ini, seperti ini. Nah gue di situ gue tanamin, gue nggak bakal, jangan sampai gue berada di lingkungan seperti ini buat anak gue. Betul. Gitu. Jangan sampai tuh. Karena tengah. Ya. Nah, kayak gimana Dut ya? Anak nih ya, banyak orang ya, misalnya kita punya rezeki emang cukup ya Dut ya. Iya. Ketika kita menyekolahkan anak yang menurut di pandangan orang belagu banget sih, itu kan sekolah mahal gini. Itu yang dia nggak rasa lingkungan sama circle itu bakal pengaruh buat ke depan masa anaknya gitu. Itu ngaruh banget. Kalau gue ya, rezeki gue udah lebih dari cukup ya buat kebutuhan keluarga gue. Terus ada kelebihan rezeki untuk yang nggak terpakai lah, ya gue bakal masukin buat sekolahnya anak gue. Iya. Dia mau sekolah di mana ya, yang penting sekolah itu bagus, lingkungannya bagus, ya kalau bagus gitu aja. Tapi kalau SD, SMP lah, lo mau sekolahin di sekolah negeri apa swasta? Kalau negeri, gue lihat negerinya tuh mana. Mau swasta juga, ya dia misalnya swasta, ya kemungkinan ya gue harus lebih lihat sekolahnya dulu nih, swastanya anak-anaknya seperti apa. Itu sih. Kayak gitu ya. Berarti lu lebih ngontrol lah ya. Iya. Sebelum anak gua melangkah, gua harus melangkah duluan gitu. Tapi rasa ketakutan lu gede nggak ketika lu tahu, wah gue punya anak cowok lagi. Ini bakal kayak gua nggak ya? Kalau itu sih, gue selalu rasa takut sih ada. Pasti ada.
Pasti ada itu. Pasti ada. Tapi balik lagi, kita amanat, apa yang kita rasain, seenggaknya kita udah punya ilmu duluan dah buat caranya gimana dia nggak sakit hati, dia nggak bakal tertutup sama kita gitu. Menurut gue ya, gue sih emang pengen buat punya anak laki. Kenapa? Nah, kita kan nggak tahu ya umur gimana ya. Gue kan selalu berserah aja lah. Dikasih umur panjang ya alhamdulillah, nggak dikasih pun ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting anak gue itu terpenuhi sampai ke depannya gitu. Mau diambil nyawa gue ikhlas gitu kan. Itu. Tapi gue nggak ikhlas ketika posisi lagi susah-susahnya. Gue dipanggil. Jadi apa yang gue tanam dari kecil jangan sampai seperti gue, seperti gue gini. Itu bakalan terjadi kemungkinan. Rasanya ditakutin lah ya. Itu yang ditakutin. Dan ya gue nggak tahu ya. Mudah-mudahan mah umur panjang, dikasih anak laki kan buat anak laki itu bisa menguatkan ibunya. Bisa menguatkan ibunya, bisa merawat ibunya gitu. Benar. Ya walaupun dia punya anak bontot cewek apa gimana kan nantinya, ya pasti kan anak laki yang pertama. Iyalah. Yang pasti bakal bisa mengatur semuanya. Kesedihan ibunya. Ya kan? Perannya penting tuh deh. Penting. Makanya anak gue tanam menjadi anak yang kuat punya pendirian. Ntar gue kalau udah bisa bicara sama orang, bisa bicara sama gue, udah bisa diajak ngobrol, gue bakal ngomong sama dia, jangan terlalu percaya sama manusia. Gue selalu ngomong gitu. Itu harus jangan pernah percaya sama manusia. Tapi gue ada lagi, jangan terlalu percaya sama manusia. Bolehlah kita percaya sama manusia, tapi ya jangan kita menjauh dari manusia itu gitu. Mana rokok? Tapi gue mau nanya sama lu, lupa lagi. Apaan tuh? Gue sih ya, yang terpenting buat gue, yang gue nggak pengen anak gue ngerasain ketika gue ngerasain adalah, mungkin ini faktor terbesar, faktor utama dari keresahan gue ya. Anak gue jangan sampai broken. Itu dia. Makanya jangan sampai ngerasain itu sih. Gue selalu biar pas gue meranjak pernikahan tuh, selalu gue menguatkan istri gue. Tapi alhamdulillah loh, Allah itu menemukan gue sama wanita bener-bener hebat menurut gue. Hebat banget, sabar gitu, nggak terlalu mempedulikan ya apa sih ya, kayak lingkungan. Pokoknya dia intinya gue harus bahagian anak gue, suami gue gitu. Pecah sih. Itu gue setiap doa tuh selalu bilang gini deh, kalau istri gue sakit, anak gue sakit, pindahin aja sakitnya ke gue gitu. Pindahin sakit ke gue. Gue nggak mau anak gue dan istri gue itu sakit gitu. Tuh. Kalau dia punya beban, pindahkanlah bebannya ke saya gitu. Tapi emang nggak tahu kenapa ya, kayaknya orang-orang kayak kita selalu ditemuin sama yang lebih ngerti maksudnya yang lebih ngerti itu dalam artinya yang tahu maunya kita gitu. Kayak apa ya contohnya, dibanding gua sama Bella gitu, dia jauh lebih sabar sih. Dia jauh lebih sabar. Pertama gua ngelihat gua sama Bella tuh kayak ya udah, orangnya ya udah gitu. Ya udah. Tapi kalau cewek ya, wanita nih, istri,
kalau punya masalah itu pasti kelihatan. Cewek paling kelihatan. Cewek itu paling kelihatan sih yang Iya. masalah. Tapi dia sabar banget sih, walaupun kadang batu anjing. Tapi Makanya dude gue dari dulu ya, dari gue sekolah ya, karena gue mikir gue setiap punya keinginan tuh nggak pernah tercapai. iya. Pas gue masih bersama sama orang tua gitu kan. Nah makanya gue, istri gue nih minta kayak soal makan aja lah. Aku pengen makan di sini, pengen makan di sini, pengen makan di sini. Lagi. Iya. Sama banget lagi. Nggak pernah gue bilang Enggak. Jangan. Iya. Nggak pernah bilang jangan. Ayo, gue bilang gitu. Ayo. Tapi dude gue dulu nggak doyan sayuran anjir. Anjing sama lagi Pet. Gue dulu nggak doyan sayuran. Gue nggak pernah lagi. Nggak doyan pedas. Sayuran. Anjing sama lu gue. Nah, pas gue ngeliat bini gue, emaknya kan selalu masak tuh ya. Anjir, orang demen banget sayuran begini. Kambing anjing. Kata dia, cobain apa beb? Dulu gak gitu kan ya? Cobain apa beb? Enggak. Berarti kamu gak sayang sama aku. Iya. Itu udah pasti. Kamu gak sayang sama aku. Anjing. Kamu gak sayang sama aku gitu. Ya udah, akhirnya coba gue cobain dikit. Pakai sambel beb. Gue cobain, gue cocol pakai sambel. Dulu kan asal nempelnya sambel gitu ya. Kata gue, kok enak ya? Ya kan, enak ya. Ya udah, akhirnya gue dari situ apa ya doyan. Doyan gue. Omnivora lu jadinya. Iya. Doyan gue. Tapi lu punya nih, kita kan mirip-mirip lah 11-12 ya. Iya. Kehidupan kita 11-12 lah, agak punya kemiripan lah ya. Iya. Tapi jujur, dulu gua tuh paling males nikah. Ya. Kayak gue gak punya pemikiran, gue selalu bilang kayak gue gak punya pemikiran buat nikah deh. Tadinya gue mau gitu Dut, kayak gitu. Gue mikir gimana ya, gue takut banget anjing nikah. Iya. Takut kenapa? Kalau gue mikir takut broken home gitu, amit-amit gue. Takut gue nggak bisa memenuhi kebutuhan dia. Itu nggak bisa apa yang dia inginin gue beli gitu kan. Takut banget tuh, takutan terbesar. Nah, iya, itu tuh gue selalu, hati gue nih yang dulu tuh bilang sakit hati kalau nikah. Sakit hati nikah. Tapi pikiran gue, nikah aja. Apa yang kamu lakukan, ya kan? Apa yang kamu lakukan dengan berjalannya kamu berhubungan, apa yang kamu udah lakukan. Jadi kalau jadi laki tanggung jawab. Betul. Seenggaknya nggak menebus di akhirat itu. Ya lagi anjing. Harus menebus itu ya minimal ya di dunia dulu lah gitu. Wah itu berat tuh, kalau ngomong itu berat tuh anjing. Iya. Gue juga pernah dengar kata orang kayak gitu. Kalau kamu kotor, selagi kamu belum jauh, bersihkan dulu gitu. Iya lagi. Bersihkan dulu. Iya lagi. Sebelum kamu kehilangan seseorang itu gitu. Iya sih. Masa sih itu. Bener. Kalau emang dasarnya kan balik lagi ya, gua sama istri gua, sama pacar gua tuh, karena gue pengen mendapatkan dia itu, gue pengen berubah. Mungkin dia akan mengerti gue. Alhamdulillah Allah denger gitu. Terkabul lah ya. Iya. Makanya gue nggak akan lupa ketika gue nanti di atas,
yang sebelum gue ucapkan, yang gue sebelum ucapkan ya, kayak gue sekarang ya, kayak gue ucapkan, gue inginin gini, kalau gue jadi orang kaya apa gimana, Amin. gue harus, ya yang penting gue bisa makan sama lu sama anak. Kalau rezekinya itu banyak, buat lu aja dah gitu. Iya. Gue nggak butuh uang gitu. Gue cuma butuh lu sama anak-anak gue. Iya. Gitu. Gue nggak butuh semuanya. Gue nggak butuh bener. Kayak uang itu yang menghancurkan keluarga gue. Iya. Benar. Itu benar. Gue nggak butuh. Gue butuhnya lu gitu. Makanya gue selalu berdoa, ya Allah, kabulin apa yang saya inginin buat istri sama anak aja udah gitu. Kalau buat gue mah Gampang. gak usah, gampang gue mah. Gampang itu mah. Gampang. Laki. Yang penting anak pengen apa, istri pengen apa, terpenuhin. Udah beli aja sih, nggak usah mikir gitu. Gitu. Kayak gue sekarang nggak mikir buat wah gue, makanya kan lu pernah nanya kan, keinginan lu apa Pet kalau punya mobil gitu kan. Kalau ketika gue dikasih rezeki untuk membeli sesuatu barang, kayak ketika gue dapat rezeki itu untuk beli mobil ya, pasti yang gue tanya ke istri gue dulu, kamu mau beli mobil apa? Seperti apa? Iya. Beli aja Beb gitu. Karena kebahagiaan istri tuh salah satu lancarnya rezeki suami sih. Iya. Kiu. Makanya istri gue tuh gimana ya? Makanya jangan sampai ya Allah dia diambil duluan, ambil aja saya gitu. Gue selalu berdoa gitu. Karena yang lebih butuh kebahagiaan itu istri saya sama anak saya gitu. Kalau gue sih, gue setiap hari sama lu pun, aduh gue udah merasa bahagia banget gitu. Makanya Dut ya, kayak gue nih punya kegiatan ya. Kegiatan gue pernah kerja kan, gue pernah kerja. Gue pengen, emang tujuan gue sebelum yang punya anak tuh, gue nyari kerja yang pagi bisa pulang siang gitu kan. Sorenya gue bisa jemput istri gue gitu. Jemput istri gue. Soalnya gue selalu khawatir, Dut. Gue kayak dia naik Gojek pun ya gitu ya. Khawatir banget gue. Khawatir banget. Khawatirnya ya gue gak mau kenapa-napa gitu. Gak mau kenapa-napa. Gitu loh. Kayak gimana ya, aduh. Gue harus membahagiakan istri gue gitu. Makanya gue mungkin sekarang ini gue membagikan apa yang dia mau ya, dari hal sekecil apapun itu ya pasti gue ya udah yuk gitu. Oh gue nggak tahu dah, pokoknya gue harus bagian istri gue, harus itu mah harus pokoknya tingkat buat sekarang ya, tingkat kesedihan gue adalah bukan ketika gue nggak bisa kemana-mana sama teman gue, nggak bisa ngapa-ngapain sama teman gue, atau gue nggak bisa pergi kemana-mana karena satu hal, tapi kesedihan gue sekarang tuh ketika gue nggak bisa menuhin apa yang keluarga gue mau sih itu. Itu tuh paling pecah tuh. Makanya gue setiap gue berdoa ya asik ngentot banyak banget lagi. Kata bini gue, kalau minum jangan banyak-banyak Beb. Lebih ini eci sirsak. Tapi Dut ya, gue pengen banget gitu kan, gue sih nggak tahu ya kalau posisi lu ya. Karena kan lu sama ibu lu tuh udah merawat ibu lu gitu. Itu kan ibu lu tuh udah mungkin ya udah merasakan ini balas budi anak gitu. Dia bisa ngerawat gua, bisa ketika dia sakit bisa mandiin gua gitu loh. Makanya gua kapan sih gua bisa
nyenengin mak gua gitu loh. Kapan sih gua gitu loh. Yang gua butuhin tuh ibu gua sama istri gua sama anak gua sekarang. Iya sih. Gua nggak butuh yang lain-lain, udah yang penting kan kalau sekarang kan namanya orang tua ya umur ya. Itu yang gua selalu gua khawatirin. Benar, Gitu loh. benar. Karena gue pernah nemu titik di mana ya, Pet ya. Ketika nyokap gue nggak ada tuh gelap, udah gelap gue. Iya. Satu gelap, gue nggak punya arah. Gue kompas gue rusak. Ya, udah gue berjalan seenak jidat gue aja. Ketika gue kerja, gue ngabisin duit ya gitu aja, dar-der-dor aja. Ngabisin buat apa yang gue suka aja. Karena ketika gue kerja, gue punya duit, gue udah nggak punya pencapaian buat ngebahagiain siapapun. Iya. Ketika nyokap gue udah nggak ada. Makanya kayak kehilangannya mertua gue ya, itu gue ngerasa gue berat banget bener. Walaupun itu. Tapi mertua lu nggak ada pas udah married apa belum sih? Udah married. Udah married. Itu pas orang tua bini gue tuh, karena gimana ya, orang tua bini gue tuh selalu percaya, maksudnya apapun yang kekeluhan dia selalu cerita sama bini gue. Anak bontot sama anak pertama. Oke. Gue udah emang dari dulu gue ngerasa dia bukan orang lain gitu kan. Gue pacaran gue gitu ya, gue ngerasa anjing ini kayak ibu gue gitu loh. Iya. Kayak ibu gue. Ketika dia masak kayak gimana ya, dia makan gitu kan, makan mama udah masak Enak lah ya. enak. Ketika gue rasa nyesel, gue emang mertua gue ngomongnya gini, anaknya cewek cowok ya gitu. Aduh. Mertua gue, Oh mama pengen banget tahu deh gitu. Aduh. Beberapa semingguan apa 5 hari gitu sebelum nyokap meninggal. Enggak sih, iya nyokap meninggal tuh USG kan. Nyokap nunggu di rumah pengen dengar kabar cewek cowok, harus kan udah bisa dilihat, tapi bayi gua ngumpet mulu. Ya disitulah titik nyesel gua gitu, kenapa gua nggak nyoba kesana lagi gitu loh. Terus sih pas bini gua dapet anak ya, kayak aduh anjing, nggak apa-apa. kayak pas dipeluk ya, nggak apa-apa, santai. Mau pakai kacamata aja. Iya kali ya. Pakai kacamata boleh, nggak apa-apa. Entot. Kayak anjing, kayak gimana ya, pas kehilangan tuh berat banget gua. Iya pastilah, walaupun gua mantu gitu ya. Iya, tapi kayak udah ngerasanya tuh lebih dari itu ya. Lebih banget. Makanya ketika dia masak ya, nggak apa-apa. Ketika dia masak ya, kayak Ji masak, Ji mama masak gitu kan. Ya mah, kan gue selalu makan Dut. Iya. Gue nggak punya rasa nggak enak, nggak, karena gue juga, maksudnya sama gue jauh ya. Iya. Sama gue tinggal di sana ya. Maksudnya anjing ini kayak emak gue banget gitu loh, peduli gitu, nggak mandang gue orang lain gitu. Makanya sekarang gue terusin, ketika gue jadi ke dapur itu punya kegiatan, mertua gue demen di dapur. Oke. Kayak ya udah, gue masak gitu kan, gue masak. Gue juga kadang mikir, oh ternyata mama tuh kayak gini ya masak. Nah kalau masak nggak dimakan tuh sedihnya gimana. Gitu ya, pasti itu kayak gitu. Makanya
gue tuh selalu bilang sama diri gue, sabar, namanya mama tuh baik semuanya, pasti di tempat yang baik. Iyalah, pasti tempatnya di tempat terindah tuh. Emaknya ini tuh orang paling sabar, mandiri menurut gue. Diturun ke anaknya kali ya. Ya nggak mau ngerepotin orang gitu. Oke. Makanya itu kok yang dipanggil dia gitu kan. Emang gitu biasanya, dijemput duluan. Iya, makanya gue gimana ya, nyesel gue, anjing, gue kok gak ngajak gitu kan. Gue kan posisi gue lagi pergi tuh, Oh, lu lagi pergi? karena bini gue ngajakin Enip kan. Beb, Enip ini gue juga udah punya feeling kan, gue nggak mau jauh-jauh gitu. Gue nggak mau jauh-jauh dari, maksudnya dari yang tadinya bini gue milih ke Cianjur sana, tapi gue bilang jangan jauh-jauh beb, biar cepat pulangnya gue gituin. Bener aja, nyokapnya Inga meninggal. Ketika nyokap yang biasanya yang masak nih, yang dia sering masak, kayak sambal tuh kan selalu ada kan. Sambal masakan apa ya gitu, kayak sayur asem, teri. Ketika dia udah nggak ada tuh kayak anjing, gua kangen banget gitu. Iya benar. Kayak malu aja kan, saya rode gimana? Iya udah pasti tuh, ya kan? Udah pasti kayak gitu. Kayak gua anjing kok bisa gitu. Titik terendah laki-laki tuh. Iya, posisinya gua sama Inga tuh lagi butuh mama gitu kan. Lagi butuh mama gitu posisi sekarang tuh. Mungkin gue kalau, jadi menurut gue doa gue pincang. Iya pasti Doa gue pincang walaupun gue punya orang tua ya, tapi menurut gue kalau orang tua udah salah satu itu nggak ada ya, menurut gue pincang. Makanya gue kadang mikir ya, nyokapnya ingin meninggal, gue punya anak gitu kan, dan nyokapnya nggak bisa. Gue pengen banget dia tuh merasakan gendong anak gue gitu. Iya, kegembiraan yang sama lah ya. Iya, gue mikir gitu. Gue aja, mungkin gue kalau gue ajak nggak kayak gini. Iya beda. Cuman ya mau gimana lagi, Tuhan berkata lain ya kan, Tuhan berkehendak lain. Sekarang kita cuma bisa mengikhlaskan aja, mendoakan yang baik-baik, pasti ditempatkan di tempat terindah menurut Tuhan. Amin. Gue makanya kayak bini gue, beb ke kuburan besok ya. Gue nggak selalu menolak sih. Gas, oke. Gas. Makanya gue pengen banget gue gitu magain emak gue sekarang gitu. Iya. Bagain. Bisa satu. Masih ada. Mau di Cipinang ya, jauh banget ya. Gue kira dari sini. Deket anjir, 23 kilo. Gue kira daerah sini ya. Enggak, dulu di sini. Kira Cibinong nih. Itu di rumah yang lu videoin? Di rumah. Iya ya. Gede. Kagak, itu halaman orang. Oh, halaman orang. Halaman orang anjing. Gua kira halaman lu. Enggak. Kayak kadang-kadang kayak lu inget malu, nyesel nih gue belum kayak gini gitu. Masih ada ya? Masih ada itu mah. Mungkin nggak ada, Pet.